warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saska, berjumpa kembali dengan saya Dara Ragilia yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, di episode podcast ini kita bakalan kedatangan narasumber kita dari salah satu guru SMK Negeri 1 Surakarta. Yang tentunya kita bakalan ngobrol banyak nih sama ibu guru cantik kita kali ini. Oke, kita sapa langsung aja ya ibu guru cantiknya. Halo Bu Dian. Halo Mbak Dara. Nah, Bu Dian ini salah satu guru kejuruan akuntansi loh Sobat Saska, khususnya di Mapel Administrasi Perpajakan dan juga PJDM. Nah, kita bakalan ngobrol bareng dan mengulik lebih dalam tentang Bu Dian nih. Oke, kira-kira Bu Dian udah berapa tahun ngajar di SMK Negeri 1 Surakarta? Kalau di SMK Negeri 1 Surakarta, Bu Dian mulai bertugas di sini November tahun 2022. Oke, udah 14 tahun ya berarti ya? Enggak. 2022 ya? Iya. Oh iya deh. 2022 November Ya. baru di SMK Negeri 1 Surakarta. Namun sebelumnya di mulai tahun 2010 itu penempatan pertama di SMK Negeri 1 Bulukerto. Oh, jauh ya dari sini lumayan. Iya. Nah, kira-kira yang membuat Bu Dian memilih untuk menjadi guru akuntansi di Saska ini apa Bu? Apakah ada sesuatu atau pengalaman khusus dari Bu Dian? Kalau alasan khusus mengapa Bu Dian memilih menjadi guru akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta, alasan khususnya adalah tentunya mendekati dengan tempat tinggal ya Kak. Ya. Namun alasan Bu Dian mengapa menjadi guru akuntansi karena memang sejak dulu di sekolah SMA ya. Bu Dian dulu lulusan SMA itu memang suka pelajaran ekonomi. Ya, terus kemudian kuliah itu di Universitas 11 Maret, pendidikan ekonomi, kemudian baru di semester 4 kalau nggak salah penjurusan di pendidikan akuntansi. Oke, emang dari dulu berarti suka hitung-hitungan ya Bu ya? Iya. Menurut Bu Dian itu tantangan terbesar yang dihadapi Bu Dian saat ini tuh apa Bu? Apalagi ini kan di era digital ya, sebagai guru kira-kira gimana Bu? Iya. Tantangan terbesar kami di dalam melaksanakan tugas mendidik mengajar tentunya ada banyak ya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini tentunya kami sebagai guru itu harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya dengan teknologinya tetapi dengan kondisi budaya yang sedang tren saat ini atau yang sedang memang kondisi-kondisi tertentu yang tentunya berbeda dari tahun ke tahun. Apalagi kalau kita melihat di tahun zaman Bu Dian dulu dengan sekarang tentunya berbeda. Jadi kita harus terus beradaptasi, terus kemudian mengikuti perkembangan tanpa tanpa harus menghilangkan yang kita percayai gitu. Nah, kira-kira apa kesulitan Bu Dian selama menjadi guru administrasi perpajakan Bu? Kalau khususnya di mata pelajaran administrasi perpajakan, kesulitannya adalah yang pertama, pelajaran akuntansi perpajakan ini kan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada perubahan tarif misalnya dari yang sebelumnya itu PPN 10% sekarang menjadi 11%. Ya, kita harus mengikuti dan sering-sering update gitu. Oke, berarti soal-soal itu juga itu ya sangat berpacu sama peraturan-peraturan baru. Betul. Kira-kira gimana nih cara Bu Dian tetap menjaga semangat buat mengajar di era digital ini? Untuk menjaga semangat yang pertama Bu Dian itu selalu melihat pada siswa-siswinya Bu Dian. Bu Dian lihat, ini mereka adalah generasi muda. Sementara saya diberi tanggung jawab untuk bisa mendidik dan mengajar. Maka yang pertama kali yang membuat saya semangat itu adalah wajah-wajah kalian, wajah-wajah yang masih polos, terus masih ceria, penuh semangat. Kemudian yang kedua tentunya karena tugas dan tanggung jawab itu sendiri gitu. Dan ada cita-cita bahwasanya semoga nanti generasi muda yang muda-muda yang sekarang ini masih belia, masih penuh semangat, nanti bisa
mengubah dunia melalui dunia pendidikan. Kadang ada nggak sih Bu rasa kayak capek di beberapa waktu tertentu udah ngajarin siswa-siswa terus ternyata dari siswa-siswanya sulit memahami atau banyak yang bersanda kayak gitu, gimana Bu ngadepinnya? Itu juga merupakan sebuah tantangan bagi kami sebagai guru ya, untuk bagaimana mengelola kelas. Bagaimana Bu kalau ada yang banyak bercanda, kalau misalnya siswa-siswanya Budian yang ada di kelas mungkin jarang sekali melihat saya itu marah ya. Iya, Ya, jarang betul. sekali Bu. Karena saya ini tidak ingin menciptakan kelas itu menjadi kelas yang menakutkan, menjadi tidak menyenangkan. Jadi sebisa mungkin saya mengikuti alur, diingatkan dengan bercanda, tapi tetap harus kalian menjaga sopan dan santun gitu. Iya, benar. Jangan sampai walaupun ini dekat ya, Iya. walaupun kita dekat, tapi kita juga harus menjaga batasannya gitu. Kira-kira metode belajar yang Budian terapkan saat ini apa Bu? Kalau untuk metode pembelajaran, Budian itu menerapkan contextual teaching learning. Apa itu Bu? Contextual teaching learning itu jadi di dalam materi pembelajaran kita kaitkan dengan kehidupan sesungguhnya. Contohnya kan misalnya ketika Budian mengajar pasti kan menanya, pernahkah kalian berbelanja di toko atau kantin, bedanya bagaimana, apa yang bisa kalian lihat perbedaannya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi lebih mudah ya buat dibayanginnya sama siswa-siswi. Ya. Nah, pengalaman apa yang membekas selama Budian mengajar di SMK Negeri 1? Pengalaman yang membekas. Sebelumnya kan Budian di sekolah sebelumnya itu belum menerapkan kurikulum merdeka ya. Iya, baru ya. Iya, terus kemudian di SMK Negeri 1 Surakarta ini kurikulumnya ternyata kurikulum merdeka ya. Dan sudah menjadi SMK pusat keunggulan juga. Jadi pengalaman yang berkesan adalah pertama kali Budian melihat gelar karya. Iya, itu adalah pengalaman yang sangat berkesan karena sebelumnya belum pernah Budian jumpai di sekolah sebelumnya. Cukup lama nggak Bu beradaptasi dengan kurikulum baru? Kalau ditanya cukup lama atau tidak, itu karena kita sebagai manusia itu kan harus terus belajar ya Kak ya. Jadi harus cepat beradaptasi, terus kemudian harus cepat untuk mengambil langkah-langkah yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, Budian kan mengajar di kelas ya tentu saja. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu momen yang berkesan selama mengajar di kelas, selama menjadi guru? Momen yang sangat berkesan bagi saya itu adalah ketika berjumpa dengan siswa yang memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda dengan teman yang lainnya, yang spesial gitu. Bagaimana saya harus membawa anak ini supaya nanti bisa lulus tepat waktu, tidak ketinggalan pembelajaran, seperti itu. Dan selama Budian mengajar ya, Budian itu sering menerapkan yaitu tentang pendekatan personal. Ya, bukan berarti PDKT tapi kan pendekatan personal itu bagaimana memahami siswa yang satu dengan yang lainnya. Karena mereka memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, terus kemudian karakteristik yang berbeda. Jadi ya dalam proses pendekatan personal ini Budian menemukan keunikan-keunikan dari masing-masing siswa, itu yang paling berkesan. Keren banget nih. Boleh dong Budian ceritain momen inspiratif dari pengalaman mengajar Budian ini, kira-kira apa sih Bu? Pengalaman inspiratif ya. Saya terkesan dengan teman-teman Budian yang memiliki semangat yang luar biasa untuk selalu meningkatkan kompetensi baik di dalam sesuai dengan pembelajaran atau bagaimana mereka untuk bisa mengajar dengan baik. Terus kemudian banyak teman-teman Budian yang sangat menginspirasi karena mereka ternyata sekarang sudah ada yang menjadi kepala sekolah. Iya, itu teman-teman seangkatan Budian dulu gitu. Terus ada juga yang
ya karirnya bagus gitu. Sudah Hmm. udah naik-naik ya. Iya, udah naik-naik gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, kira-kira ada pesan atau kesan Budian untuk siswa-siswi SMK nggak untuk kedepannya? Budian berpesan kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Surakarta, terus berkarya, kemudian selalu menjaga kekompakan, jangan terpecah belah, mudah provokasi ya. Mohon maaf. Ya itu. Terus yang tidak kalah penting, selalu taat beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja nih Budian. Ya. Gimana nih Sobat Saska, keren banget kan guru kita? Dan gak terasa ya kita udah ngobrol banyak banget bareng Budian. Terima kasih ya Budian karena sudah sharing-sharing di episode podcast kali ini. Semoga dari obrolan kita hari ini bisa menginspiratif Sobat Saska dan kita semua. Nah, saya Dara beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.